Halo semua, pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan hasil dari proyek mata kuliah Human and Computer Interaction. Kelompok kami beranggotakan Stanley atau saya sendiri, Adriel Lazarovizan, dan Jankin Olajuwon. Pada proyek ini, kami mendesain ulang tampilan dari BCA Mobile. Redesign user interface ini kami buat menggunakan program yang bernama Figma. Langsung saja kita ke desainnya. Pada page pertama, pada aplikasi ini adalah splash screen. Splash screen ini menampilkan logo BCA dengan background biru. Splash screen ini akan bertahan kurang lebih selama 1 detik, lalu secara otomatis akan membuka page selanjutnya, yaitu page login. Pada page login, user yang baru mendownload aplikasi ini akan diarahkan untuk mengisi card number dari rekening BCA-nya, PIN, dan CVV code atau kode security yang berada di belakang kartu. Lalu jika sudah, bisa mengklik login untuk ke homepage. Tapi, jika tidak bisa login, mungkin karena si user ini belum mendaftarkan rekeningnya untuk dapat mengakses BCA Mobile. Jika belum, maka dapat mengklik pesan yang di bawah ini, lalu akan ke redirect ke customer service BCA untuk mendaftarkan rekeningnya ke aplikasi BCA Mobile. Oke, jika customer sudah login, maka akan ada page yang mengarahkan customer, yang mengarahkan user untuk meng-enter PIN-nya. PIN ini merupakan PIN yang dibuat login tadi, PIN untuk rekeningnya. Jika smartphone si user mensupport fingerprint, maka user juga dapat menggunakan fingerprint untuk meng-unlock aplikasi ini. Dan jika user forgot PIN-nya atau lupa dengan PIN-nya sendiri, maka dapat mengklik forgot PIN dan akan diarahkan untuk mengganti PIN-nya atau mereset PIN-nya. Oke, jika user sudah meng-unlock aplikasinya, maka akan terarah ke homepage. Homepage ini berisi panel seperti kartu yang menampilkan nama user, balance atau saldo user, card number, expired date, dan jenis kartu si user. Balance atau saldo ini dapat kita hide jika user tidak ingin menunjukkan balance-nya karena merasa privasinya terganggu. Dengan cara mengklik mata ini. Mata ini terbuka untuk melambangkan bahwa balance ini tidak di-hide. Jika kita klik mata ini, maka balance akan di-blur menandakan bahwa balance ini di-hide. Lalu kita klik mata kembali untuk di-unhide. Dan di atas pada panel header ada logo BCA, BCA Mobile, logo BCA, dan notifikasi icon. Jika kita klik notifikasi icon ini, akan ke redirect ke page yang berisi notifikasi-notifikasi dari aplikasi ini yang diterima oleh user. Seperti misalkan ada orang yang mentransfer. Ataupun jika dia mendapat promo code atau diundang di conference BCA. Semua notifikasi akan muncul di page ini. Lalu kita kembali ke page home. Lalu di tengah sini ada satu section yang bernama Quick Access. Quick Access ini berisi 4 tombol atau 4 panel yang dapat diatur dengan tombol edit di sini. Atau jika tidak ingin mengaturnya, Quick Access ini secara otomatis akan menampilkan fitur-fitur yang paling sering digunakan oleh user. Contohnya di sini ada transfer. Jika kita klik, maka akan muncul pop-up yang mengarahkan user untuk mengisi recipient transfer, nomor rekening recipient, bank recipient, description, dan amount yang ingin ditransfer. Jika dia tidak pernah mentransfer ke recipient tersebut, maka bisa mengetik nomor rekeningnya, dan jika sudah pernah mentransfer dan di-save dengan tombol plus ini, maka daftar rekening akan di-save di tombol ini, di-save rekening. Oke, jika sudah send, maka akan muncul invoice transfer dan kembali ke home. Selanjutnya ada virtual account, sama seperti sebelumnya akan muncul pop-up yang mengarahkan user untuk mengisi info-info lalu mengirimnya. Phone credit voucher untuk membeli pulsa. Dan ini ada cardless untuk mengakses mesin ATM jika tidak membawa kartu. Pada cardless ini, user memilih transaction type yang ingin dilakukan, misalkan cash out atau tarik uang atau cash in untuk memasukkan uang. Misalkan kita ingin cash out atau tarik uang, kita pilih cash out.
Kita pilih amount yang ingin kita tarik, jumlah yang ingin kita tarik, lalu kita get code. Code ini akan dimasukkan ke mesin untuk melakukan transaksi cardless. Lalu pada bagian bawah ada recent transaction. Recent transaction ini akan menampilkan 5 transaksi terakhir yang dilakukan oleh user. Yang ditampilkan adalah si pengirim transaksi atau resipien dari transaksi, tanggal transaksi, dan jumlah transaksi. Jika kita mengklik salah satu panel di sini, maka akan keluar invoice, transfer invoice, yang mengisikan sender, recipient, nomor rekening mereka. Ini sama. Amount yang ditransfer, tanggal, bulan, tahun, dan waktu jam, reference number atau kode dari invoice ini. Ya, dan jika biasanya pada aplikasi sebelumnya orang harus men-screenshot bukti transfer ini, sekarang dengan hanya menekan tombol Save to Gallery, maka invoice ini akan langsung ada di galeri dari smartphone user. Oke, kita kembali. Dan recent transaction ini karena hanya menampilkan 5, maka kita mempunyai satu page khusus yang bernama transaction history. Diakses dengan mengklik tombol ini, full history. Maka langsung akan ke navigate ke page transaction history yang menampilkan semua sejarah transaksi user. Dari mulai keluar dan masuk. Kita dapat memilih yang ditampilkan melalui panel di sini. Kita dapat memilih hari atau mau di-filter dari bulannya, dari tahunnya, atau dari in atau out, atau in dan out. Seperti ini. Jika di back, maka akan kembali ke halaman utama. Oh ya, jika transaction yang tadi juga diklik, maka akan muncul invoice seperti tadi. Pada bagian bawah, page home menampilkan navigation bar yang berisi home atau page ini, transaction, QR code, m-commerce, dan account. Pada page selanjutnya atau page transaction akan dijelaskan oleh teman saya, Adriel. Sekian dari saya, Stanley, pamit undur diri. Halo, nama saya Adriel. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Stanley mengenai halaman transaction. Halaman transaction ini dapat kita akses melalui navigasi bar yang terletak di bawah. Pada halaman transaction ini, terdapat kotak berwarna hijau yang terletak di sudut kanan atas yang menandakan bahwa user telah terhubung dengan server BCA. Itu berarti user sudah dapat menggunakan aplikasi MBCA ini. Kemudian, section paling atas terdapat informasi mengenai user, yaitu account number atau nomor rekening dan juga balance yang dimiliki oleh user. Tepat di bawahnya terdapat section transfer, di mana jika kita menggunakan aplikasi lama, kita harus memilih terlebih dahulu kita ingin transfer ke antar rekening atau antar bank. Sementara di aplikasi ini kita sudah menyediakan sehingga user tinggal memilih bank mana yang ingin tuju. Jika ia ingin antar rekening, ia bisa memilih bank BCA. Kemudian di sebelahnya tinggal mengisi nomor rekening yang dituju. Kemudian jika ingin menyimpan nomor rekening tersebut, user tinggal mengeklik tombol tanda plus ini. Atau jika user pernah bertransaksi dengan nomor rekening tersebut sebelumnya, dapat diakses melalui tombol yang berada di kanan ini. Kemudian user tinggal mengisi description atau berita dan nominal yang ingin ia transfer ke nomor rekening yang sudah diisi sebelumnya. Kemudian pada section berikutnya, yaitu virtual account dan Sakuku top up. Pada section ini, sama seperti di section transfer, ia hanya perlu menginput virtual account number dan bisa menyimpannya, atau bisa memilih dari daftar transaksi sebelumnya yang pernah ia simpan. Kemudian tinggal menginput nominal jika diperlukan. Kemudian pada bagian Sakuku top up, sama seperti pengisian sebelumnya, tetapi pada bagian ini user diminta untuk mengisi nomor telepon yang sudah didaftarkan di Sakuku BCA. Lalu, user tinggal mengisi nominal yang ingin di top up ke dalam
nomor tersebut. Kemudian pada section flash, fitur ini hanya bisa digunakan oleh user yang memiliki teknologi NFC di smartphone-nya. Cara penggunaannya yaitu dengan cara menempelkan flashcard tersebut ke bagian belakang smartphone si user. Nanti akan muncul informasi sebagai berikut: card number dan balance yang dimiliki oleh kartu tersebut. Nah, yang membedakan dengan aplikasi sebelumnya, pada aplikasi ini terdapat fitur untuk men-top up kartu flash. User tinggal mengisi nominal yang diinginkan, kemudian mengklik tombol top up. Nanti akan ada pemberitahuan untuk menempelkan kembali flashcard yang ingin ia top up. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang halaman QR code. Pada halaman ini, di bagian kiri atas terdapat tombol back untuk kembali ke halaman sebelumnya. Sedangkan di bagian kanan atas, sama seperti di halaman transaction tadi, terdapat kotak hijau untuk menandakan bahwa user telah terhubung dengan server BCA. Keseluruhan halaman ini nantinya akan berupa tampilan kamera belakang yang digunakan untuk meng-scan QR code yang dituju. Pada bagian kiri atas terdapat button untuk menyalakan flash dari smartphone user. Kemudian di bawahnya terdapat daftar QR code yang user simpan dari transaksi-transaksi sebelumnya. Kemudian di bagian kanan terdapat button galeri untuk meng-scan QR code yang telah tersimpan di dalam galeri user. Kemudian di bagian paling bawah terdapat button untuk menuju ke halaman tempat user dapat melihat QR code-nya. Dan juga user juga dapat menyimpan ke dalam galerinya. Sekian penjelasan dari saya mengenai halaman QR code dan halaman transaction. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Jan. Nama saya Jan Kim. Saya akan menjelaskan untuk bagian UI design m-commerce. Untuk bagian m-commerce ini terdapat metode terbagi menjadi dua, yaitu payment dan juga voucher. Pada bagian payment, kita dapat membayar tagihan PLN, credit card, PAM, internet, pinjaman, dan juga untuk asuransi. Sedangkan voucher dapat untuk mengisi kredit ataupun saldo pada handphone Anda dan juga PLN. Oke, sekarang kita akan mencoba satu-satu mulai dari PLN. Untuk bagian PLN, customer dapat memasukkan customer number. Setelah itu, pencet pay dan setelah customer memencet pay, maka akan terbayar tagihan listrik bulan tersebut. Lalu untuk credit card, kita hanya perlu untuk memasukkan nomor dari kartu credit card kita, lalu memilih bank yang kita pakai untuk credit card tersebut. Setelah itu, PAM. Untuk PAM juga kita hanya perlu menginput customer number yang dipakai pada PAM kita. Internet pun kita dapat memilih provider lalu memasukkan customer number kita. Juga untuk bagian asuransi kita dapat membayar untuk BPJS ataupun asuransi lainnya dengan memasukkan customer number kita dan membayar menggunakan bagian ini. Juga untuk pinjaman, kita dapat memilih perusahaan-perusahaan peminjaman yang bekerja sama dengan Bank BCA, lalu membayarkan pinjaman yang kita pinjam pada perusahaan tersebut. Lalu, untuk phone kredit, kita hanya perlu memasukkan nomor telepon kita, lalu nilai transaksi yang ingin kita lakukan. Dan terakhir, untuk voucher PLN, kita hanya perlu menginput nomor customer kita, lalu jumlah uang yang ingin kita masukkan pada voucher PLN kita atau listrik kita.
Saya juga akan menjelaskan untuk bagian account. Pada bagian account ini, Anda dapat melihat tampilan pertama, kartu Anda secara virtual, lalu Anda dapat memilih apakah transaksi yang Anda gunakan ingin Anda gunakan untuk transaksi secara domestik saja atau transaksi secara internasional. Kita pun dapat membuat limit pada kartu kita. Jadi apabila terjadi suatu kesalahan yang kita lakukan, mungkin kita kelebihan memencet satu angka 0, maka transaksi tersebut tidak akan terjadi karena telah dibuat limit pada bagian ini. Kita juga terdapat bagian security untuk mengganti PIN kita, untuk memblok kartu kita apabila kita kehilangan kartu kita atau tercuri dan lain sebagainya. Kita juga dapat kontak customer support dari BCA. Dan juga terakhir dapat logout. Sekian penjelasan yang telah saya buat dan teman-teman saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada penjelasan yang telah kami sampaikan. Terima kasih.